Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Santri Kota. Saat ini saya akan berbincang soal Habib, tapi perbincangan kita kali ini sangat unik karena saya akan mewawancarai pemuda Muhammadiyah. Bagaimana respon pemuda Muhammadiyah berkaitan dengan Habib Ba'alawi ini yang hari ini sedang terjadi kontroversi antara mereka yang pro Ba'alawi dan mereka yang pro Gus Iman. Saya sapa dulu Ustadz Nur Hamim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Langsung saja tutup poin Ustadz. Sekarang ini kan ada dua kubu nih. Ya. Ada yang pro Habib, ya, karena memang diajarkan tunduk Habib terutama di pesantren-pesantren. Ya. Ada masyarakat yang sudah terbuka cakrawala pikirannya, mengikuti hasil penelitian tesis Gus Iman, Ketua RMI NU Banten, yang mengatakan bahwa ternyata butuh pembuktian lebih lanjut berkaitan dengan tersambungnya nasab Ba'alawi. Pandangan Ustadz seperti apa? Iya. Nah, kalau di Muhammadiyah itu nggak mengenal Habib atau keturunan Rasulullah, yang ada orang yang paling yang dihormati itu ya orang yang bertakwa gitu. Gitu. Ya orang bertakwa itu ya termasuk para ulama-ulama lah, nggak harus keturunan Nabi lah. Tidak harus hidung mancung ya. Gitu. Pesek pun lo ilmunya banyak, nggak apa-apa ya. Iya, gitu ya. Yang penting bisa jadi panutan dan dia memang apalah yang ngikuti lah sunnah Rasul lah, itu aja gitu. Tapi ya karena perkembangan di Indonesia terutama tadi sampaikan ada Habib dan ada yang apakah betul-betul keturunan sanatnya itu sampai Rasulullah atau enggak, itu kami juga melihat fenomena yang ada di Indonesia seperti itu, apalagi yang akhir-akhir ini yang soal apa yang Habib Ba'alawi itu ya fenomenal, ramai sekali. Kita cuman sekedar tahu aja gitu loh gitu. Tapi bagaimana respon Ustadz terkait dengan penelitian Gus Iman? Ini kan menarik nih, melawan mainstream lah kira-kira. Kalau selama ini di pesantren diajarkan ayo tunduk semua Ba'alawi. Ternyata ada di internal orang NU sendiri nih, internal orang NU sendiri menemukan hasil penelitian tesisnya yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus. Seperti apa kira-kira? Mendukung penelitian atau ya biasa-biasa aja sih kira-kira? Nah, kalau soal apa itu kaitannya dengan sanad terus ada penelitian, saya kira bagus-bagus saja, cuman jangan sampai terpancing kita ini dipecah-pecah atau kepancing oleh dipecah dari pihak lain. Kalau memang ada penelitian ya di ini aja di apa namanya dilawan atau dikonfrontarisir dengan penelitian yang lain. Artinya gitu. Kalau pingin merespon penelitiannya Gus Iman harus dengan kajian ilmiah juga, bukan dengan nyinyir atau fatwa-fatwa yang mengatakan itu Yahudi macam-macam lah ya. Oke. Pesan-pesan buat umat Islam khususnya di Indonesia berkaitan dengan fenomena ini seperti apa Ustaz? Ya, menurut saya perlu kajian itu tetap dilakukan dan itu sangat menarik karena dengan ada penelitian itu sebagai bukti autentik bahwa benar nggak sih sampai nyambung, apalagi informasinya antara yang terjadi dengan penelitian itu yang terjadi itu ada jarak kira-kira sekian abad ya. Itu kan menjadi ada sesuatu ada yang keterputusan itu menjadi sesuatu ini, apakah kalau istilahnya apakah itu cangkokan atau dipasang atau ditanam di situ, itu kita juga belum tahu. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang kritis sehingga terjadi perdebatan yang cukup menarik, dan syukur-syukur itu menjadikan rujukan yang karena ini pasti akan bergulir terus akan diikuti pengikut atau apa namanya yang istilahnya syukur-syukur terjadi keterbukaan lah. Ya kalau soal fanatik ya saya kira tetap ada pengikut-pengikut yang terjadi, cuman jangan sampai itu terjadi apa namanya silaturahminya jadi terputus, tapi tetap diskusi, perdebatan, dan akan mendorong penelitian. Sekarang kan mudah dapat medsos sekarang, apa namanya di dunia Google ya. Tapi kalau bisa ada rujukan ahli-ahli, syukur-syukur ada orang yang ahli Timur Tengah yang sudah mengkaji lama atau ditelusuri sampai ke sana. Saya kira kawan-kawan kita apakah yang di pimpinan cabang NU ataupun para PPI yang ada di Mesir atau di Yaman atau di Yordan atau yang meneliti di sana
atau ada guru besar apalah ahli orang kampus sana, bisa ditelusuri itu Ustaz. Bisa dikomunikasi lah dengan teman-teman di sana gitu. Oke, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kontroversi Habib Balawi ini bukan hanya sekarang, Ustaz. Oh, udah pernah sebelumnya ya? Dulu itu ada salah satu ketua MUI, Ya. kalau nggak salah backgroundnya juga Muhammadiyah, Oh gitu. yang mengatakan bahwa nasab Balawi ini kontroversial, artinya masih dalam perdebatan. Kita tahu bahwa keturunan Nabi di Timur Tengah banyak. Iya. Ya, baik Hasan atau Husain di Timur Tengah banyak. Yang secara pasti tercatat, ya misalnya raja-raja di Jordan ya. Oh ya. Tercatat secara resmi, manuskripnya ada. Tapi memang ada beberapa orang yang mengaku keturunan Nabi tapi statusnya masih kontroversial. Oh. Termasuk di Arab. Salah gitu. satunya ya orang-orang yang dari Yaman ini. Nah, pesan Ustadz terutama buat saudara-saudara kita yang dari Yaman ini seperti apa? Apakah diam aja atau terus belajar ya, memastikan bahwa sanad beliau-beliau ini betul-betul tersambung atau seperti apa? Rekomendasi dari Ustadz ini biar persoalan ini segera selesai. Kan Pilpres sudah selesai soalnya. Silakan Ustadz. Ya. Ini memang apa namanya? Kalau ini nanti kontroversi ini akan dibiarkan, tentu akan semakin ramai. Tapi kalau apa namanya akan ditelusuri lebih bagus. Syukur-syukur apa namanya terjadi anulah ya, tidak Diskusi harus ya? diskusi, tidak harus formal, tapi ada silaturahmi, dijalin hubungan, ngopi-ngopi lah yang ringan-ringan sehingga nanti cair hubungannya itu. Kalau ada perdebatan saling memaklumi karena mereka masing-masing punya argumen atau punya apalah yang jadi referensi yang dipunyai. Apalagi Habib-Habib ini rata-rata nongkrongnya di NU ya. Wah, Ada nggak Habib yang di Muhammadiyah? kalau lagi di Muhammadiyah lebih ke ini ya, orang prinsipnya kan ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Oh, Jadi apa ya? Ilmu yang dikedepankan Diamalkan, ya. tapi amal pun juga karena berdasarkan ilmu, artinya iman, ilmu, iman, nah belakangnya barokah. Artinya nggak ada gunanya jualan nenek moyang sementara ilmunya nggak ada ya? Nah itu dia. Oke. Saya kira harus diimbangi, turunan bagus, ilmu bagus, imannya bagus, barokah akan muncul. Wah, mantap. Luar biasa Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz ya. Oke, sahabat santri dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya dengan salah satu tokoh muda Muhammadiyah ya. Karena jujur aja di Muhammadiyah saya pikir tidak pernah menemukan Habib-Habib yang nongkrong di sana. Rata-rata Habib-Habib itu nongkrongnya di NU. Nah, hari ini muncul dari kalangan NU sendiri penelitian yang ya mungkin ada sedikit ketersinggungan atau ketidaknyamanan, tapi saya harap persoalan ini segera selesai ya. Masyarakat sudah tidak ramai lagi persoalan ini dan kita lebih fokus pada bagaimana membangun masa depan bangsa ini yang lebih baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal-hal yang mungkin menyinggung persoalan-persoalan ini terhadap saudara-saudara kita, baik yang pribumi maupun yang datang dari luar. Selamat memasuki bulan Sya'ban ya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini kita sudah menemukan keteduhan, kenyamanan, ketentraman di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.